Dan polanya sama. Jadi mereka biasanya membuat akun palsu, ya, kemudian melakukan pendekatan kepada calon korbannya, bisa menggunakan berbagai macam metode, termasuk love scam, gitu ya. Jadi teman-teman kalau terutama yang cowok-cowok tiba-tiba ada yang kontak IG-nya cewek yang cantik gitu ya, jangan GR dulu. Bisa jadi di ujung sana itu laki-laki. Pak, kami lari Pak, semua Pak. Karena company kami Pak, periksaan Pak. Ada yang mati juga Pak. 2 orang. Này men này rốt chanh, men này rốt chanh. Nơi trái thông mang nơi trái thông. Nơi trái thông mang nơi trái thông thay cái 2 von. Nơi thơ con là company. Luôn với tập lái. Dengan penanganan pelindungan warga negara Indonesia, khususnya terkait dengan warga negara kita yang mengalami permasalahan online scam di Kamboja. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Phnom Penh memonitor dari dekat ya beberapa kasus kerusuhan yang terjadi ya beberapa waktu terakhir ini. Ada 2 kerusuhan ya yang terjadi pada tanggal 4 Oktober, dan setelah dilakukan pendalaman oleh KBRI Phnom Penh ya, tidak ada warga negara Indonesia yang terlibat. Yang tanggal 4 Oktober ini kejadiannya ada di Sihanoukville, di provinsi Sihanouk Prairie. Kemudian kejadian yang kedua adalah kejadian yang terjadi di provinsi Kandal, ya, tepatnya di kota Chreitum. Ini terjadi pada tanggal 17 Oktober. Nah, dalam kerusuhan ini ada 97 warga negara Indonesia yang terlibat dari kerusuhan tersebut, dan langkah-langkah penanganan segera dilakukan oleh KBRI Phnom Penh. Yang pertama, KBRI Phnom Penh segera bertemu dengan kantor kepolisian kota Chreitum, dan kemudian kita melakukan akses ke konsuleran. Jadi teman-teman KBRI sudah dapat menemui para WNI yang ada di kantor polisi tersebut. Dapat kami sampaikan dari 97 WNI yang terlibat dari kerusuhan tersebut, 86 saat ini berada di kantor polisi kota Chreitum, dan kemudian 11 orang dirawat di rumah sakit. Teman-teman KBRI Phnom Penh juga sudah mengunjungi 11 orang ini di rumah sakit, dan tidak ada kondisi yang sifatnya life threatening. Dan langkah-langkah saat ini yang sedang kita lakukan ya, selain tadi berkoordinasi dengan otoritas tempat, melakukan kunjungan ke konsuleran yang menemui langsung para WNI baik yang ada di kantor polisi maupun yang ada di rumah sakit. KBRI Phnom Penh juga memberikan bantuan logistik ya, berupa makanan, alat-alat sanitasi terutama untuk kebutuhan yang perempuan. Dan kemudian selanjutnya kita akan berupaya ya, berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk pendampingan hukum bagi mereka ya, termasuk kita mengupayakan agar mereka bisa dipulangkan ke Indonesia. Ya, jadi dapat kami sampaikan ada 2 kejadian yang terpisah sebetulnya. Yang 4 Oktober tidak ada WNI, yang 17 Oktober itu ada WNI. Terlepas dari kasus tersebut, ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, bahwa kasus-kasus warga negara Indonesia yang terlibat online scam kami catat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga saat ini total lebih dari 10.000 kasus online scam ya, yang terjadi, yang awalnya hanya terjadi di Kamboja menyebar ke 9 negara lain. Total ada 10 negara yang kami catatkan memiliki kasus WNI yang terlibat online scam. Satu hal ya, kita jangan tentunya menjadi tanggung jawab negara ya untuk melakukan pelindungan, memastikan keselamatan warga negara kita dan kemudian memulangkan. Namun yang paling utama juga adalah melakukan langkah pencegahan. Sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017, ya, di situ ada pasal yang mengatur bahwa pekerja migran dilarang bekerja di bidang-bidang yang dilarang oleh undang-undang. Ya.
Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Kalau itu korban TPPO, ya tentunya bagi korban TPPO karena itu sifatnya ada unsur-unsur pemaksaan, penipuan, depondage, ya, penjeratan hutang dan lain sebagainya, tentu penanganan kasusnya khusus karena dia korban TPPO. Ya. Namun dapat kami sampaikan bahwa tidak semua dari 10.000 itu merupakan korban TPPO. Jadi sesuai dengan SOP kami sudah melakukan proses identifikasi dari korban-korban, dari warga negara kita yang terlibat online scam, apakah terindikasi sebagai korban TPPO ataukah bukan sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2007, dan kami dapat sampaikan bahwa tidak semuanya adalah korban TPPO. Artinya ada warga negara Indonesia yang mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai scammer atau menipu di luar negeri, ya, dan kemudian berangkat ke sana secara sukarela karena mengejar gaji yang tinggi. Artinya ini dilarang oleh undang-undang. Karena kenapa? Korban penipuan yang mereka lakukan itu adalah warga kita yang ada di Indonesia. Berarti bisa dijerat hukum dong, Mas, di sini? Harusnya bisa. Ya, tapi sekali lagi ya, kita harus bedakan mana yang betul-betul korban TPPO dan mana yang bukan. Kalau yang bukan dan kemudian ternyata dia secara sukarela memang melakukan penipuan, kalau di Indonesia warga negara kita melakukan penipuan sesama WNI, kan kita lakukan penegakan hukum. Sudah ada dorongan belum, Mas Judat, untuk pihak polisian menyelidiki siapa aja yang sukarela untuk melakukan online scam itu, Mas, yang bekerja di luar negeri? Sudah ada dorongan belum, Mas? Jadi upaya koordinasi terus kita lakukan ya dengan aparat penegak hukum. Sebagai contoh, misalkan teman-teman masih ingat ya, kita memulangkan 599 WNI yang terlibat juga online scam di Miyawadi, Myanmar. Ya, pada saat dipulangkan, pada saat kita inapkan di asrama haji, selain ya kita lakukan pendalaman kasus per kasus, ya mana yang korban, ya ternyata dari situ juga berdasarkan hasil penyelidikan polisi ada tersangka, ya, yang mereka ditunjuk oleh sesama WNI yang kita pulangkan itu bahwa mereka lah perekrut. Nah itu bukti ya bahwa negara juga harus hadir, ya, baik itu untuk pelindungan WNI, namun juga hadir juga untuk penegakan hukum. Pak Yuda, ya tanggal 17 itu infonya mereka berusaha melarikan diri ya dari perusahaan scam? Iya, seperti itu. Dan ada 4 orang yang ditahan katanya? Iya, betul. Jadi ada 4 yang ditahan. Jadi dari 97, 86 ada di kantor polisi, ya, 11 ada di rumah sakit, ya, dari 86 itu 4 diantaranya sedang ditahan di kantor polisi karena berdasarkan hasil penyelidikan mereka lah yang melakukan kekerasan. Yang diduga kekerasan itu dilakukan kepada WNI yang lain. Ada suara tembakan, benar, Mas? Sudah dapat laporan ya? Yang kami dengar informasi seperti itu, tapi kami dapat sampaikan tidak ada warga kita yang meninggal. Bisa bilang tersebar ke 9 negara kan? Ya, betul. Itu ada spesifiknya ya, misalnya apa aja gitu di 9 negara atau sama saja gitu dari 9 negara? Dari pendalaman yang kami lakukan, ya modusnya sama. Jadi di 10 negara itu 7 negara itu adalah berada di Asia Tenggara, 3 negara yang di luar Asia Tenggara itu ada di Afrika Selatan, Belarus, dan juga Uni Emirat Arab. Dan polanya sama. Jadi mereka biasanya membuat akun palsu, ya, kemudian melakukan pendekatan kepada calon korbannya, bisa menggunakan berbagai macam metode, termasuk love scam. Ya. Jadi teman-teman kalau terutama yang cowok-cowok tiba-tiba ada yang kontak IG-nya cewek yang cantik gitu ya, jangan GR dulu. Ya, bisa jadi di ujung sana itu laki-laki. Ya, bisa jadi ujung sana laki-laki. Nah, termasuk ya cewek ya nanti kalau seperti itu. Jadi hati-hati. Ya. Ini kejahatan cyber ini kan sudah sangat merebak. Selain upaya penegakan hukum dan pelindungan WNI, tentunya kesadaran masyarakat yang menjadi kunci utama, ya, menjadi kunci utama pencegahan. Sebagai contoh, 1, ya, tawaran pekerjaan itu kan ditawarkan melalui sosial media. Jangan mudah percaya mendapatkan tawaran gaji tinggi tapi tidak meminta kualifikasi khusus. Kemudian pastikan menandatangani kontrak kerja
sejak di Indonesia. Jadi sudah jelas siapa perusahaannya, kredibilitasnya, berapa gajinya, apa haknya. Dapat kami sampaikan dari 10.000 kasus itu, tidak ada yang tanda tangan kontrak kerja di Indonesia. Artinya apa? Kan harusnya kritis. Ya. Kalau mau jangankan kita berangkat kerja ke luar negeri, berangkat kerja ya dengan perusahaan yang ada di Indonesia, pasti kan harus tanda tangan kontrak. Apalagi ini ke luar negeri. Ketika ke luar negeri harus tanda tangan kontrak sejak di Indonesia. Kemudian berangkat dengan visa kerja. Ini tidak ada yang berangkat dengan visa kerja. Semuanya menggunakan bebas visa kunjungan wisata. Itu tujuannya untuk wisata. Sehingga mereka semua akhirnya mengalami overstay. Itulah kemudian beberapa komplikasi ketika kita berusaha memulangkan, mereka tercatat melakukan pelanggaran keimigrasian, baik di negara setempat maupun di negara transit. Ya, seperti itu. Masih yang sisa 86 di kantor polisi itu sedang dilakukan pemeriksaan kah? Atau ya, seperti apa? Sedang dilakukan pemeriksaan dan kita harapkan jika mereka tidak terlibat dari kasus kriminal yang ada di sana bisa segera dipulangkan ke Indonesia. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nambah sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.